Bukankah tadi aku sedang lembur kerja di kantor? Di detik saat jantungku berhenti berdetak, siapa sangka aku mati mendadak dan masuk ke dalam buku, dan menjadi menantu baru keluarga Yo di desa Hongqi. Uang simpanan 30 yuan itu, cepat serahkan padaku sekarang juga. Keluarga Yo tidak sudi memberi makan pembawa sial yang cuma numpang hidup seperti kamu. Ibu, aku benar-benar tidak punya uang. Ibu mertua, jangan marah. Cuih, dasar nenek sihir tua bangka. Mukanya ditekuk kayak sayur asin layu. Masih berani-beraninya mengincar uangku. Kamu tidak sadar diri ya? Di kandang babi, di bawah batu bata ketiga di dinding sebelah barat. Kamu menyembunyikan uang simpanan sebesar 100 yuan. Belum lagi rahasiamu yang menyembunyikan sesuatu di tumpukan jerami besar dulu. Dan urusan yang belum tuntas dengan pandai besiwang di ujung timur desa. Tentang hubungan rahasia kalian itu. Tindakanmu itu benar-benar tidak pantas. Kamu tutup mulut. Ibu kenapa? Apa ibu merasa aku kurang baik dalam bekerja? Ada hantu. Ini, ambil gula merah ini untukmu. Jangan bicara lagi. Aku pergi. Aduh, adik ipar. Gula merah ini kelihatan bagus sekali. Boleh dong kakak ipar pinjam stoples gula dan cukanya juga. Gula merah ini akan kuseduh dengan air dan wadah keramiknya sekalian kakak bawa ya. Kakak ipar. Itu kan cincin nikah baruku. Dasar lintah darat tidak tahu malu. Bulan lalu kamu diam-diam mencuri 2 butir telur ibu mertua. Disembunyikan di dalam lubang dipan sampai digigit hancur oleh tikus. Baunya sampai busuk menyengat. Belum lagi kamu diam-diam menggadaikan cincin emas ibu mertua demi membantu adik laki-lakimu yang gila judi itu. Kalau Yo Dashan sampai tahu, dia pasti akan menjambak rambutmu sampai botak dan mematahkan kaki anjingmu itu. Bah, bagaimana kamu bisa tahu? Adik ipar. Setengah kantong tepung terigu ini adalah hadiah dari kakak ipar untukmu. Kamu jangan sampai bicara sembarangan, ya. Kamu lagi apa? Kita sudah pisah keluarga. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani menindasmu di rumah ini. Terima kasih. Aku bakal nurut sama kamu. Ya ampun. Suami dadakanku ini tampan sekali. Tuan Yo, Anda tidak apa-apa. Lihat kaki jenjangnya itu. Konyol. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Ternyata aturan sistem ini seru juga. Tugasku cuma menonton drama saja. Hadiah menggosip ternyata bisa pakai kain emas untuk langsung ditukarkan dengan berbagai kebutuhan hidup. Kalau begitu, buat apa aku capek-capek berjuang lagi? Detik itu juga, aku langsung memutuskan untuk rebahan saja di rumah seumur hidup, menjadi kaum rebahan yang bahagia. Asalkan orang lain tidak mengusikku duluan, aku tidak akan pernah mencari masalah. Kakak ipar, ujian masuk kuliahku sudah dekat. Buku bilang, kakak ipar tertua itu bagaikan ibu kandung. Kakak tidak boleh menghalangi masa depanku. Cepat pinjamkan aku 20 yuan untuk membeli buku latihan soal. Adik ipar, aku benar-benar tidak punya uang sisa untuk pergi ke kota kabupaten membeli buku itu. Yo Jiangwo. Pandai sekali kamu mengarang cerita. Kamu jelas-jelas mau membawa uang itu ke rental video untuk menonton film Hong Kong, lalu pergi ke pasar gelap untuk berjudi dengan para berandalan. Bahkan contekan untuk ujian saja sudah kamu siapkan. Semua itu disembunyikan di bawah sol sepatu kirimu. Kalau sampai kakak pertamamu, Yo Ye, tahu kamu berjudi dan menyontek, dia pasti akan mematahkan kakimu. Kakak ipar, aku salah. Ini uang simpananku sebesar 20 yuan. Semuanya kupersembahkan untuk kakak. Tolong jangan katakan apa-apa lagi.
Zhou Jiangwo. Kak, aku sedang menghafal pelajaran di sini. Aku tidak berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi. Ini gula merah yang kubeli untukmu. Aduh, jadi tidak enak. Ya ampun, suami sedingin es ini. Kalau sedang marah, malah kelihatan makin garang dan seksi. Makanlah. 2 butir telur ceplok. Mulai sekarang, jangan bicara sembarangan lagi di dalam hatimu. Baik, bos. Keluargamu kedatangan wanita penggoda yang merayu adik iparnya sendiri. Cepat ceraikan pembawa sial ini. Istri anak kedua, seret si pembawa sial mandul itu keluar. Kakak ipar, kamu baru saja masuk rumah ini tapi sudah berani menggoda adik iparmu. Kamu juga mau menguasai sendiri uang mahar 30 yuan dan mas kawin itu. Ya, siapa juga yang menggoda bocah labil itu? Nenek tua bangka ini pintar sekali memutarbalikkan fakta. Masih berani-beraninya mengincar mas kawinku. Ibu mertua, kakak ipar, kalian salah paham, aku tidak melakukannya. Salah paham? Cepat serahkan kotak mas kawin dan uang mahar 30 yuan itu. Serahkan sekarang juga. Atau hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Dasar perempuan pembawa sial, tua bangka sialan. Setiap hari hanya bisa mengincar uangku. Kamu pikir rahasiamu aman? Di kandang babi, di bawah batu bata merah ketiga di sebelah barat, ada uang simpananmu sebesar 500 yuan. Kamu pikir bisa menyembunyikannya dari sistemku? Dan lagi, barang antik yang kamu sembunyikan di tumpukan jerami besar waktu itu. Kamu pikir tidak ada yang tahu? Mau aku umumkan lewat pengeras suara di ujung desa biar semua orang tahu. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aduh, lalu si tukang besiwang, dia kan punya tahi lalat hitam besar di bokongnya. Entah Nenek Yo masih ingat atau tidak, ya. Tutup mulutmu, kita bagi harta keluarga sekarang. Kita pisah rumah sekarang juga. 3 kamar utama terbaik ini dan uang 500 yuan, semuanya untukmu. Jangan katakan apa-apa lagi. Dengan 500 yuan ini, aku bisa rebahan santai selama 300 tahun. Kenapa kamu malah mau mencucikan kakiku? Biar aku lakukan sendiri saja. Wah, bentuk tubuhnya luar biasa sekali. Pasti tenaganya luar biasa sekali saat sedang membelah kayu bakar. Dia memang selalu bertenaga sekali kalau sedang bekerja. Kamu ini ada-ada saja. Aduh. Aduh, kena panas ya. Sini, biar kulihat. Ya ampun, otot dadanya keras sekali seperti batu. Jantungku berdebar kencang sekali. Pelukannya erat sekali. Rasanya pinggangku mau patah. Jiang Waning, kalau kau terus bergerak, percaya atau tidak, hari ini juga aku akan mengurungmu di dalam kamar, dan tidak kubiarkan kau keluar rumah. Wah, Kapten Yo, masih sepagi ini sudah membelah kayu. Lihatlah istri barumu itu, malasnya minta ampun seperti babi. Kerjanya cuma menumpang makan saja. Ini sepasang alas sepatu bersulam bebek Mandarin. Aku sendiri yang menyulamnya. Cobalah. Aduh, Kak Li perhatian sekali ya.
Kenapa tiba-tiba dia mengantarkan barang seperti ini? Jangan-jangan alas sepatu ini ada maksud terselubung. Padahal di dalam sistem tertulis dengan sangat jelas. Wanita ini pergi ke bengkel pandai besi hari Senin. Hari Selasa menemui tukang kayu. Dan hari Rabu bermesraan dengan tukang jagal zhang di balik kereta di belakang toko daging. Dia bahkan membuat jadwal giliran dengan tarif diskon. Bahkan kemeja yang dipakainya itu didapatkan dari hasil menukar 5 kati usus besar babi pemberian tukang jagal zhang. Benar-benar tidak tahu malu. Ya ampun, janda Li bahkan rela menukarnya dengan usus babi. Enyah kau. Jangan kotori halaman rumahku. Kakau, bicara omong kosong apa? Dasar wanita gila. Aduh, hari ini kan hari Kamis. Kira-kira siapa ya giliran yang dijadwalkannya malam ini? Jangan-jangan dokter desa dari desa sebelah, yang kepalanya botak dan giginya kuning semua itu. Wah, istri keponakanku. Keluarga paman kedua bahkan sudah tidak bisa makan lagi. Kalian baru saja pisah rumah dan mendapat banyak uang. Pinjamkan 200 yuan dulu pada paman untuk kebutuhan mendesak. Baskom enamel ini bagus sekali. Berikan saja sekalian pada paman. Paman kedua, kami baru saja pisah rumah. Dari mana kami punya uang? Baskom ini pun kami pinjam dari orang lain. Dasar tua bangka tak tahu malu. Bilang tidak bisa makan. Lalu untuk apa 300 yuan yang kau sembunyikan di sela-sela balok atap rumahmu? Dan gelang emas besar seberat setengah kati. Itu, apa kau simpan untuk bertelur? Kamu kemarin lusa malam diam-diam pergi ke gudang komuna. Lalu mengambil setengah ton pupuk kimia milik komuna. Dan menjualnya secara ilegal kepada Li Datou dari desa sebelah. Kamu menerima uang haram sebesar 120 yuan dari dia. Dan buku catatan keuangannya masih hangat di balik bajumu sekarang. Paman, masih menginginkan baskom milikku. Bagaimana kamu bisa tahu? Jika bibi kedua tahu di mana kamu menyimpan uang rahasiamu, dan jika sekretaris desa tahu kamu mencuri dan menjual pupuk kimia itu, wajahmu tidak hanya akan dicakar habis oleh bibi kedua, tapi kamu juga harus mendekam di kem kerja paksa sambil mengunyah roti jagung keras seumur hidupmu. Keponakan menantuku, ini adalah hadiah pernikahan dari paman kedua untuk kalian. Aku tidak jadi meminjamnya lagi. Karena Jiang Waning sudah pisah rumah dan sekarang kaya raya, kesadaran sosialnya harus ditingkatkan. Kamu harus menyumbang 200 yuan untuk memperbaiki atap SD desa. Kalau tidak menyumbang, itu berarti merusak pembangunan kolektif. Dan kamu tidak pantas menjadi menantu di desa Hongqi. Kakak ipar ketua, jangan marah dulu. Minumlah air dulu. Soal perbaikan SD desa, memangnya kamu pikir aku ini gampang ditipu? Minggu lalu komune jelas-jelas mengalokasikan dana khusus perbaikan sebesar 50 yuan. Semuanya telah kamu korupsi untuk membelikan anak perempuanmu 2 gulung kain biru, berkualitas tinggi sebagai mas kawinnya. Sekarang, 2 gulung kain itu masih disembunyikan di balik sutra merah di bagian paling bawah lemari pakaian kalian, membuat pembukuan palsu dan mengorupsi dana publik. Tampaknya jabatanmu sebagai ketua organisasi wanita dan suamimu sebagai sekretaris desa sudah berada di ujung tanduk. K.A. Kamu bicara omong kosong. Kakak ipar, apakah istriku mengatakan hal yang salah? Ini adalah hadiah dariku untuk Waning. Soal perbaikan sekolah itu, tidak usah kalian sumbang lagi. Yoye. Bibi tadi pergi dengan terburu-buru. Apakah aku salah bicara hingga membuatnya marah? Dia hanya merasa bersalah.
Syukurlah, uang belanja sayur 30 yuan ini saja sudah cukup buat aku rebahan sambil makan daging kenyang-kenyang untuk beberapa kali. Tapi kapan sih sistem butut ini bisa naik level? Setiap hari cuma makan bubur encer terus. Perutku rasanya sudah menempel ke punggung ini. Dengar baik-baik ya. Kalian semua, istrinya si Yoye itu punya mata batin. Dia itu pramasakti yang bisa melihat menembus segalanya. Mulai sekarang, siapapun yang berani cari masalah dengannya, siap-siap saja rahasia busuk diri sendiri. Bahkan aib nenek moyang sampai 18 turunan bakal dibongkar habis. Kita harus memperlakukannya seperti dewa. Oh ya, mending aku tukarkan 1 kotak krim pelembab saja. Deh, baunya harum sekali pas dioleskan. Tapi aku ingin sekali makan iga babi masak kecap. Iga babi yang juici dan direbus sampai benar-benar empuk. Iga babi. Makan. Ya ampun. Setengah bagian iga babi utuh. Apa lelaki ini baru saja merampok toko daging? Walau si Yoye ini orangnya sedingin es, tapi caranya memanjakanku dengan makanan ini benar-benar luar biasa. Suamiku dengan perut 8 kotak itu memang sangat bisa diandalkan. Teman-teman, lihat tuh istri mudanya. Baru saja pisah rumah sudah beli iga babi untuk dimakan. Semua uang belanja malah dihabiskan hanya untuk makan. Cara hidupnya boros sekali. Tidak ada hemat-hematnya. Baru saja menikah tapi makannya sudah daging terus setiap hari. Itu memang rasanya agak kurang pantas. Ibu mertua. Kalau ibu memang mau makan, lain kali saya akan antarkan ke rumah ibu. Jangan sampai ibu malah mempermalukan diri sendiri di luar. Nenek tua ini berani sekali cari gara-gara. Sebelum ini, kamu kan sering berada di ujung timur desa, berduaan dengan Pandai Besiwang di dekat tumpukan jerami. Bahkan selalu menceritakan semua detailnya kepada orang lain. Kamu benar-benar terkenal di desa ini sebagai orang yang paling suka ikut campur urusan orang lain. Ya ampun, apa yang baru saja ku dengar? Nyonya Tuayo, urusan yang kamu bicarakan dengan Pandai Besiwang waktu itu, sebenarnya bagaimana kejadiannya? Kenapa kamu bisa tahu detail tentang Pandai Besiwang dengan begitu jelas? Sebenarnya ada apa ini? Kamu bicara omong kosong apa? Aku sudah tidak bisa hidup lagi. Menantu tertua pergi rebut mesin jahit milik keluarga si kedua itu. Kalau tidak diberikan, hancurkan saja. Minggir. Mesin jahit ini adalah barang milik bersama keluarga Yo. Dasar wanita mandul, mana pantas kamu menggunakannya? Dasyan, angkat dan bawa pergi. Adik ipar. Ini memang seharusnya diberikan untuk keluarga tertua. Kakak ipar, abang. Apakah kalian sengaja ingin membuatku mati? Kalian merebut mesin jahitku untuk dijual. Ah, Wang Cui Hua, kamu mencuri cincin emas milik Nyonya Tuayo yang disimpan di dasar peti, lalu menggadaikannya seharga 50 yuan, demi menyokong adik laki-lakimu yang gemar berjudi itu. Sekarang penagih utang itu sudah mengancam. Jika tidak melunasi utang, mereka akan memotong tangan adikmu. Makanya kamu terburu-buru kemari untuk merampok, kan? Cincin emas. Kamu mencuri cincin ibu. Ah, Dasyan, dengarkan penjelasanku. Dasar wanita sialan. Pulang sekarang, awas saja, akan kupatahkan kakimu. Jangan pukul lagi. Aku mengaku semuanya. Adik ipar, ini, telur ini untukmu. Wanita pembawa sial ini, pasti akan kuhajar habis-habisan.
Ranjang ini memang hangat. Tapi tidur setiap hari di samping gunung es besar begini rasanya dingin sekali. Lagi pula, mulutku rasanya hambar sekali. Aku ingin sekali makan yang manis-manis. Makan. Jiang Waning. Kalau kamu berani berpikir yang tidak-tidak lagi di dalam hatimu, percaya atau tidak, aku akan memberimu pelajaran sekarang juga. Tolong, bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang kupikirkan? Jangan-jangan, dia bisa membaca pikiran. Gawat, gawat sekali. Kapten Yo, istrimu di desa, bekerja sama dengan orang luar untuk menindas aku yang seorang janda. Kamu harus membantuku menuntut keadilan. Kak Li, jangan menangis. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Aduh, coba kalian nilai sendiri. Bukankah ini wanita yang dulu menggoda si tukang jagal Zhang, yang dilabrak oleh istrinya dengan membawa beberapa pria kekar, lalu ditelanjangi di tengah jalan. Jandali yang rambutnya digunting asal-asalan sampai berantakan mirip sarang ayam itu. Kan, baju polyester robek-robek yang dia pakai itu, bukankah hasil tukaran dari 5 jin, usus babi pemberian si tukang jagal Zhang? Sampai sekarang badannya masih bau usus babi. Pantas saja tercium bau usus babi yang menyengat. Hahaha. Jandali, cepat jauh-jauh dari Kapten Zhou kita. Kamu bicara omong kosong. Hahaha. Dasar tidak tahu malu. Si Jandali malah langsung nyungsep kepala duluan ke dalam ember air. Rasakan itu. Kak Li, kenapa bisa tidak hati-hati begitu? Kakak ipar. Aku mau pinjam 10 yuan darimu, buat beli buku panduan ujian di kota kabupaten. Jiang Wo, semua uangnya ada di kakakmu. Mana mungkin aku punya uang. Pinjam uang buat beli buku. Yo Jiang Wo, jangan mimpi di siang bolong. Kemarin kamu menonton film Hong Kong di bioskop mini bersama si gembel itu dan menghabiskan semua uang saku bulananmu untuk taruhan, kan? Bahkan kamu sampai berniat membawa contekan untuk berbuat curang saat ujian nanti. Cih. Kalau sampai Yoye tahu kamu berani malas-malasan begini, dan bahkan berniat curang. Jika dia tidak mematahkan kakimu dengan tangannya sendiri, namaku bukan Jiang lagi. Kakak ipar, jangan. Jangan. Aku salah, tolong jangan beritahu kakakku. Ini uang simpanan rahasiaku sebesar 20 yuan, semuanya kuambilkan untukmu. Tolong maafkan aku kali ini saja. Dasar pembawa sial tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu mencelakai anakku. Hari ini aku akan hancurkan kepala anjingmu itu. Rasakan ini, biar kupukul kamu sampai mati. Dasar pembawa sial. Ibu, aku tidak melakukannya. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Tua bangka sialan. Masih berani-beraninya kamu memukul orang. Waktu kamu hamil Yo Dashan dulu. Jelas-jelas Dashan lahir cukup bulan. Tapi kamu malah bersikeras bilang dia lahir prematur 7 bulan. Kamu pasti ingat hal itu lebih jelas dari siapapun. Kan, bagaimana bisa kamu? Ibu, kenapa ibu berhenti memukul? Apa ibu sedang tidak enak badan? Ada hantu, ada hantu. Pengantin baru, coba lihat kain dacron motif anggrek yang baru masuk ini. Kain merah muda yang ini harganya berapa? Dik, oh Dik. Kain ini sangat dicari dan susah didapat. Harganya harus 3 yuan per meter. Dek, warna ini paling cocok buatmu. Buruan ambil, 3 yuan tidak mahal kok. Paman, kain ini mahal sekali. 3 yuan? Minggu lalu kamu memakai timbangan palsu untuk menipu uang di desa sebelah, lalu tertangkap basah di tempat, dipukuli sampai gigimu rontok berhamburan.
Apa kamu sudah lupa dengan kejadian memalukan itu? Batang timbanganmu ini diisi timbal. Kamu pikir aku ini orang buta yang bisa kamu bodohi? Aduh, kakiku. Nona besar, kain ini aku berikan gratis saja. Tolong jangan bicara lagi. Aku pergi. Aku pergi. Aku langsung pergi sekarang. Istriku, apa yang sedang kamu pikirkan seharian ini? Tidak memikirkan apa-apa kok. Kak Zoe, memikirkan apa? Tentu saja memikirkanmu. Bahumu lebar sekali. Ada-ada saja kamu. Sayang, detak jantungmu cepat sekali. Aku. Kak Zoe, kakak memelukku terlalu erat. Waning. Seluruh desa telah sepakat memutuskan untuk mencalonkanmu sebagai ketua urusan wanita di desa Hongki kita. Ketua Chen. Aku terlalu lemah lembut. Aku benar-benar tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Ketua urusan wanita. Setiap hari harus mengurus pertengkaran orang-orang bermasalah. Aku cuma ingin hidup santai, makan dan tidur tanpa perlu memikirkan apa-apa. Lagi pula, Chen Guifang, bulan lalu kamu menggelapkan dana renovasi sekolah dasar desa untuk membelikan kain dacron buat anak perempuanmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Tidak. Kalau kamu tidak mau juga tidak apa-apa. Waning, ambil gula merah ini untuk memulihkan kesehatanmu. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu ya. Chen Guifan mungkin takut padamu, tapi jangan harap aku takut. Jiang Waning, dasar rubah betina, berani-beraninya kamu bikin onar di desa ini. Akan kuhajar kamu sampai mampus. Hari ini, aku akan mewakili ibu mertuamu untuk memberimu pelajaran. Aku akan mendidikmu. Bibi kedua. Minumlah air hangat ini. Jangan marah-marah lagi. Mau memberiku pelajaran? Heh, Liu Qiaoyun. Minggu lalu kamu diam-diam mengambil pasokan komuna untuk ditukar dengan barang lain. Dan sisa barangnya masih kamu sembunyikan di kandang ayam, kan? Lalu, kemarin lusa malam di dekat gerbang desa, kamu diam-diam bertemu dengan orang lain secara pribadi. Apakah keluargamu tahu soal ini? Ya ampun, Liu Qiaoyun, ada apa ini? Bagaimana bisa seperti ini? Kamu, bicara omong kosong apa? Bibi kedua, kalau uangnya hilang, paman kedua yang temperamental itu pasti akan memukulmu. Kan, tidak usah minum lagi, anggap saja uang 5 yuan ini sebagai upah minum teh. Aku pergi sekarang, puas. Perempuan sialan, berani-beraninya kamu berselingkuh dan mencuri pupuk kimia di belakangku. Hari ini juga, akan kupatahkan kaki busukmu itu, krak. Jiang Waning, dalam situasi begini, kamu masih bisa tidur nyenyak. Suamimu yang sopir truk itu, sekarang sedang di kota kabupaten, berpelukan mesra dengan wanita genit. Dia sudah tidak menginginkan gadis desa sepertimu lagi. Kakak Li, jangan mengarang cerita bohong untuk menjatuhkanku. Kakak Zoe adalah pria terhormat. Aduh, pagi-pagi begini sudah datang kemari untuk bicara omong kosong. Perempuan itu adalah adik ipar dari rekan perjuangan kakak Zoe. Kakak ipar kandungnya saja berdiri tepat di samping mereka. Sebaliknya, kamu,
perempuan dari keluarga Li. Bulan lalu demi mendapatkan kain dacron secara licik di gudang koperasi penjualan kota. Saat kamu bernegosiasi dengan petugas gudang, kamu benar-benar berpikir tidak ada yang tahu kemana barang-barang itu pergi. Tidak disangka ternyata ada kejadian seperti itu. Kamu, bagaimana bisa tahu? Tidak, diam kamu. Duh, kasihan sekali ya. Ampun, aku salah. Ini uang buat kamu beli permen. Tolong, jangan bicara lagi. Ahahaha. Dasar rubah betina tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu menyebarkan gosip tentang adikku dan Kapten Yo. Hari ini, kalau aku tidak merobek mulut busukmu, namaku bukan Zhang lagi. Sedang apa kalian semua berkumpul di sini? Apa sudah tidak ada pekerjaan di ladang? Ini kubelikan untukmu, sekalian lewat pas jalan tadi. Kak Yoye, kamu baik sekali kepadaku. Ini pasti menghabiskan banyak uang dan kupon. Ya ampun. Susu bubuk malt di zaman ini benar-benar barang mewah kelas atas. Yoye benar-benar pria paling tampan di alam semesta. Dan pasangan idaman yang paling penyayang. Lihat bahu lebar dan pinggang ramping itu. Potongan kemeja putihnya membuat tubuhnya terlihat sangat tegap. Proporsi tubuhnya benar-benar bagus. Sikap tubuhnya terlihat sangat luwes dan menawan. Jangan main-main. Minumlah, lalu segeralah tidur. Kenapa tadi malam dia memelukku erat sekali? Panas sekali. Ya Tuhan. Mengapa nasibku begitu malang? Waning, anakku yang malang itu tidak punya uang sekolah. Kudengar kalian mendapatkan banyak uang dari pembagian harta keluarga. Sebagai orang tua, aku memohon kepada kalian, pinjamkan saja uang 5 yuan. Kalau tidak, aku bisa mati karena terdesak. Benar, menantu pertama, uang di tanganmu kan banyak. Bibi, kami baru saja pisah rumah. Hidup kami juga sedang sulit. Cuy, Bibi, kamu benar-benar pandai bersandiwara. Suamimu yang tidak berguna itu berjudi di kota setiap hari. Tadi malam dia kalah judi sampai menghabiskan semua jatah makanan dan ayam. Hari ini kamu datang kemari meminta uang 5 yuan. Itu karena suamimu sedang bersekongkol dengan bajingan kota. Malam ini untuk menjual putri bungsu kandungmu sendiri kepada pria brengsek berusia 30 tahun di desa sebelah. Menumbalkan anak demi melunasi utang judi. Bukannya mikir pulang buat nyelamatin anak perempuanmu. Malah masih di sini pura-pura melarat cuma buat minta uang. Yodame. Dasar manusia laknat berhati iblis. Biar ku hajar sampai mati bajingan berhati busuk yang tega ngejual anaknya sendiri ini. Ini ada sedikit beras millet untukmu. Aku mohon, tolong jangan bicara lagi. Ya ampun, ini dewa yang hidup. Baru saja ku beli dari koperasi Gongqiao. Makan apel ini biar bisa tenang sedikit. Terima kasih, Kak Yoye. Kamu memang yang terbaik. Si Marga Zhou itu dapat bagian uang banyak sekali. Malam ini, bakal kurampas semuanya. Tengah malam begini bukannya tidur. Siapa bajingan kurang ajar yang ngetuk-metuk jendela rumahku? Oalah, ternyata si kuping satu. Kasim sialan itu, tangannya bahkan masih megang pisau pemotong tulang sepanjang 30 cm. Nggak usah sok hebat deh. Aduh, kaki kananmu itu bentar lagi bakal nginjak perangkap tikus. Ditambah lagi, bekas gigitan anjing di pantatmu itu, bekas luka lebar selebar mangkuk itu. Hati-hati ya, jangan sampai robek lagi. Siapa itu? Tanganku patah. Jangan pukul lagi, Dewa. Ampuni hamba. Dia bahkan tahu kalau pantatku ada bekas lukanya. Dia benar-benar seorang dewa. Kami mohon, istri Tuan Yo,
Dewi yang turun dari langit, berikan petunjuk dan bantu desa kita ini buat nemuin babi betina milik koperasi desa yang hilang. Sistem, cepat keluar kamu. Aku cuma pengin jadi orang malas yang santai-santai nunggu ajal tahu. Sekarang malah jadi repot begini. Satu desa malah mengira aku ini dukun sakti. Gimana caranya aku bisa bangun siang dengan tenang kalau begini? Pak Ketua, istri saya lagi kurang sehat. Soal babi betina itu, kalian cari saja sendiri di kubangan lumpur gunung belakang. Ergouzi, malam ini Yoye harus pergi ke kota kabupaten buat kirim barang semalaman, jadi dia nggak ada di rumah. Kamu cuma perlu hancurin reputasi wanita murahan itu. Kalau urusan ini beres, bakal ku kasih 10 yuan lagi. Tenang saja, Saudari Li, malam ini, bakal ku bikin perempuan jalang itu menjadi wanita murahan yang diludahi semua orang. Biar dia merasakan penderitaan yang lebih menyiksa daripada kematian. Malam ini Yoye pergi menyetir. Kenapa suara angin ini menakutkan sekali? Peringatan, terdeteksi bahaya yang sangat ekstrim. Penyusup sedang memanjat dinding sebelah barat. Target membawa obat bius dan senjata tajam. Jarak dari inang tersisa 10 meter. Krisis reputasi dan keselamatan jiwa akan segera terjadi. Tidak. Siapa di sana? Tolong. Sial, firasatku tidak enak. Istriku, tunggu aku pulang. Alarm sistem ini berisik sekali. Telingaku rasanya mau pecah. Cepat tukarkan paku besi tebal berkarat seberat 1 kilogram. Ditambah 1 ember air comberan yang paling bau. Segera sebarkan di bawah jendela. Cantik, suamimu kan sedang pergi kerja jauh dan tidak ada di rumah. Malam ini, serahkan dirimu pada abang saja. Iya. Ah, kakiku. Sakitnya setengah mati. Bajingan. Dari mana datangnya paku-paku besi di lantai ini? Aduh, siapa yang membuang air comberan di sini? Bau sekali. Semuanya, cepat kemari. Ada kejadian di sini. Cepat kemari dan lihat. Jiang Wanning, keluar kamu. Ada yang ingin kami tanyakan padamu. Selagi Yoye sedang tidak ada dan kamu sendirian di rumah ini, kami datang untuk memastikan keadaan. Kakak ipar, apa yang kakak bicarakan? Bagaimana mungkin aku, Zhang Yuan? Lihat ini, ujung celana si Ergouzi saja berantakan begini. Jiang Wanning, kali ini kamu tidak akan bisa mengelak lagi. Sesuai aturan di desa Hongqi kita, wanita yang tidak menjaga kehormatan harus dimasukkan ke dalam keranjang babi dan ditenggelamkan. Hahaha. Bawa masuk keranjangnya. Keluarga Yo kami sudah menjaga nama baik selama puluhan tahun. Kami tidak sudi menerima pembawa sial yang merusak nama baik keluarga seperti dia. Nenek, Ergouzi sudah mengaku semuanya. Memang Jiang Wanning yang merayunya. Kalau wanita seperti ini tidak ditenggelamkan, keberuntungan desa kita bisa ikut tercemar. Ibu mertua, aku difitnah. Sungguh? Ergouzi yang menyelinap ke tempat tidurku tengah malam untuk mencelakaiku. Cuih, nenek tua bangka, sok suci sekali kamu. Waktu muda dulu, kamu pernah mengintip pandai besi di ujung barat desa sedang mandi. Bahkan memberinya sepasang sepatu sulam. Semua kejadian ini tertulis jelas di dalam sistemku. Kakakmu, diam. Dan juga Jandali. Anak haram di dalam perutmu itu anak siapa? Kamu diam-diam menjual kain dacron di koperasi. Kamu pikir tidak ada yang tahu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan dengarkan bualannya. Penyihir wanita ini sudah kerasukan setan. Cepat, ikat dia dengan tali. Masukkan ke keranjang babi dan buang ke sungai. Tunggu apa lagi? Cepat bertindak. Kita lihat saja siapa yang berani menyentuhnya. Lepaskan, tulang tanganku patah. Yoye, akhirnya kamu kembali. Wah, apa suamiku baru saja mengendarai truk besar, menabrak pagar kayu hingga hancur, lalu menerobos masuk ke sini. Ini benar-benar gagah sekali. Otot dada ini
Rasa aman ini sungguh tampan luar biasa. Konyol sekali. Ergouzi adalah buronan pencuri yang melarikan diri ke berbagai daerah dari ibu kota provinsi. Jandali, kau menyembunyikan buronan dan memfitnah keluarga tentara. Hukuman apa yang pantas untukmu? Ampun, Kapten, Jandali yang menyuruhku melakukan ini. Yoye, jangan coba-coba menuduhku sembarangan, tanpa adanya bukti yang nyata. Atas dasar apa kamu menuduhku menjual barang di pasar gelap? Kalau berani, geledah saja dan tunjukkan buktinya di depan umum. Petugas, tanpa adanya bukti. Tidak ada yang boleh menyentuhku seujung kuku pun. Kalian semua tidak akan bisa menyentuhku seujung jari pun. Aduh, si bodoh ini. Ajal sudah di depan mata tapi masih saja sombong. Uang haram sebesar 200 yuan dan bukti transaksi penjualan ilegal kain dachron miliknya. Dijahit tepat di dalam kemban merah yang dia kenakan. Dan juga buku catatan penyelundupan jam tangan. Ada di kuil tua yang rusak di ujung timur, tepat di bawah altar teratai patung dewa. Di bawah ubin lantai ketiga di sebelah kiri. Sekali gali, pasti langsung ketemu. Petugas, uang haram dan bukti transaksi ilegal Jandali disembunyikan di dalam kemban merah yang dia kenakan. Ah, kakakmu. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa tahu? Soal buku catatan kasnya, ada di kuil tua yang rusak di ujung timur, tepat di alas patung dewa. Kelopak teratai ketiga di sebelah kiri. Pergilah dan geledah bagian bawahnya. Hahaha. Zheng Yan, kamu benar-benar iblis. Ini bukan urusanku. Aku pulang dulu untuk masak. Berhenti. Aku ini ibumu. Apa kamu tega menangkapku demi orang asing ini? Hari ini, di hadapan seluruh warga desa, aku dan Nyonya Tua Zhou resmi memutuskan semua hubungan dan menarik garis batas yang jelas. Dasar anak durhaka tidak tahu diri. Lebih baik aku mati saja. Nenek tua bangka, jangan sok baik. Di bawah kandang ayam, tersembunyi gelang emas dan uang 300 yuan milikmu dan si tukang besi. Kalau sampai kakak sulung tahu bahwa dia sama sekali bukan darah daging keluarga Yo, lihat saja, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Aduh, Waning, menantuku yang baik. Ini hadiah dari ibu mertua untuk kalian. Gelang emas dan uang 300 yuan ini, semuanya untukmu. Ibu mertua berjanji tidak akan membuat keributan lagi. Wah, banyak sekali uangnya. Yoye tidak hanya membantuku mempermalukan mereka, tapi juga membuatku mendapatkan uang dalam jumlah besar secara cuma-cuma. Dia juga sangat baik. Sudah, jangan dihitung terus. Ayo masuk. Jangan memikirkan hal yang aneh-aneh di dalam kepalamu. Dengar tidak? Siapa juga yang berpikir macam-macam? Jakun suamiku ini, garis rahangnya ini, dilihat dari dekat benar-benar terlalu memikat. Aku jadi ingin sekali menyentuhnya. Kamu. Adik ipar, ini ada 30 butir telur yang sudah kakak ipar kumpulkan. Kamu harus menerimanya. Ya. Waning, ini ubi manis besar yang baru saja dipanen dari ladang paman kedua. Dan juga ada telur asin yang baru selesai dibuat. Tolong jangan ditolak, ya. Kak ipar, paman kedua, masih pagi-pagi buta begini? Kalian sengaja datang untuk menunjukkan perhatian. Tiap hari begini terus, capeknya benar-benar seperti kerja lembur di kehidupan sebelumku. Bisa tidak biarkan aku rebahan dengan tenang? Adik ipar, jangan marah ya. Aku berikan cincin perak ini juga kepadamu. Kumohon jangan bicara lagi. Benar? Benar? Ini 50 yuan. Anggap saja ini tanda bakti dari paman kedua untukmu. Gawat, Tuan Dermawan Yo. Dia
Dia membawa preman-preman dari desa sebelah untuk mengacau. Siapa yang berani menyentuhnya, hari ini akan kuhabisi dia. Yoye, jangan terbawa emosi. Di luar anginnya kencang, kembalilah ke kamar dan berbaringlah. Tunggulah di dalam kamar, jangan keluar. Wan Ning si dewa penolong, Wan Ning, tolong kami. Wan Ning, Wu Laosan dan Zhang Laoda sedang baku hantam di ladang sebelah timur. Bisa ada yang mati? Kumohon pergilah untuk melerai mereka. Pak Chen. Aku ini orang yang paling malas berurusan dengan masalah. Bukankah kantor desa baru saja membagikan 2 kaleng susu bubuk malt yang dikirim dari kota? Benar, asalkan Wan Ning mau pergi. 2 kaleng susu bubuk malt itu akan kuberikan semua untukmu. Sebenarnya, kerukunan antar tetangga adalah yang paling penting. Mari kita pergi sekarang juga. Zhang Laoda. Hari ini akan kuhabisi kau. Sini, siapa takut? Ribut saja terus. Silakan saja. Wu Laosan setiap tengah malam memanjat tembok hanya untuk mencuri celana dalam bermotif bunga milik istri Zhang Laoda. Zhang Laoda juga tidak mau kalah. Dia membawa uang ke losmen di kota untuk berselingkuh dengan pacar gelapnya. Sampai-sampai seluruh harta keluarganya habis terkuras. Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan bicara lagi. Ini ada 40 yuan untuk uang lelahmu. Kami mau berdamai. Berdamai sekarang juga. Membuka kunci kedai teh baru. Astaga, kau membuatku kaget setengah mati. Sistem ini malah menyuruhku membuka kedai teh untuk mengumpulkan 100 gosip. Aku benar-benar hanya ingin menjadi ikan asin seumur hidup. Tugas ini kedengarannya saja sudah membuat capek. Kamu mau buka kedai teh di kota. Nanti kamu tinggal duduk santai di dalam, minum teh sambil makan kuaci. Biar semua pekerjaan kasar dan melelahkan aku yang bereskan. Aku juga yang akan bantu pegang kasir untukmu. Ya ampun, manis banget sih cowok ini. Badannya atletis banget. Terus dia memanjakanku seperti ini lagi. Genggaman tangannya yang hangat terasa nyaman sekali. Ayo, aku antar kamu ke kota buat pilih ruko. Ruko yang ini paling luas, cocok banget untukmu. Tidak punya mata ya. Ruko ini sudah aku incar. Siapa yang berani merebutnya? Ruko ini sudah kami sewa. Memangnya kamu siapa? Aku ini direktur di daerah sini. Di sepanjang jalan ini, kata-kataku adalah hukum. Mas Yoye, lebih baik kita pergi saja. Aku takut sekali. Cuy, botak tua bangka. Sombong amat sih. Kamu diam-diam korupsi dana bantuan sosial bencana. Terus berselingkuh dengan anak buahmu di gudang kosong. Kamu pikir bayi yang dikandung selingkuhanmu itu darah dagingmu. Padahal, dia itu anak dari penyelundup kota kabupaten. Bos Liu sengaja menyelingkuhimu dan menaruh dia di sisimu sebagai mata-mata. Dasar pria bodoh yang diselingkuhi. Kamu. Ada hantu. Pergi selidiki latar belakang wanita itu. Cari kesempatan untuk menghabisinya. Tenang saja, Direktur Liu. Karena sudah dibayar, saya pasti akan bereskan masalah Anda. Sekarang juga aku akan pergi menghabisi Zhou Ye. Para warga sekalian, hari ini, kedai teh gosip milik istriku resmi dibuka. Semua teh dan camilan diskon 20%. Kapten Yo, ini uang tehku. Ambil saja kembaliannya. Hari ini kamu kelihatan gagah sekali pakai kemeja putih.
Yoye, dasar pria penggoda yang suka tebar pesona. Kancing kerah kemeja putihnya dikancing rapat-rapat. Tapi dada bidang di balik kerah itu sengaja dipamerkan untuk menggoda orangnya. Menyebalkan sekali. Rasanya ingin sekali aku congkel mata semua wanita itu. Simpan saja uang kembaliannya. Ini, pegang baik-baik. Sayang, capek tidak jalan ke sini. Tidak capek. Melihat Kapten Yo menerima uang, rasanya hatiku senang sekali. Lepaskan semuanya. Siapa yang mengizinkan kalian berjualan tanpa izin di sini? Kedai teh Bagua ini, menurutku, ini adalah sarang judi tempat berkumpulnya para bajingan. HMPH, jaga bicaramu. Izinnya baru keluar kemarin, ini dia surat izinnya. Kalau kukatakan tidak memenuhi syarat, ya tidak memenuhi syarat. Denda 50 yuan, segera tutup untuk pembenahan. Tenanglah dulu, aku benar-benar tidak tahu apa salahku. Kamu jelas-jelas sudah menerima 5 bungkus rokok Hong Tashan dari Liu Jianjun. Lalu datang ke sini berlagak seperti anjing pesuruh. Berlagak seperti orang terhormat. Bulan lalu kamu ditangkap di salon Hong Xing. Dan istrimu jugalah yang pergi ke kantor polisi untuk membayar dendanya. Bahkan sepeda di rumah pun sampai digadaikan. Haha. Celana dalam robek, serius. Bagaimana kamu bisa tahu? Kenapa kamu berkeringat deras sekali? Apa aku salah bicara? Ada hantu. Siapa yang sedang berpura-pura menjadi hantu di sini? Semuanya jongkok. Jiang Waning, kamu dicurigai menyebarkan tahayul feodal dan mengacaukan pasar. Ikut kami sekarang. Yoye, aku takut sekali. Mereka mau menangkapku. Liu Jianjun, dasar pria bodoh. Kamu sudah membelikan banyak barang untuk wanita simpananmu di luar. Semua catatan terkait hal itu disembunyikan di dalam laci. Kedua di kantormu, tepat di sekat rahasianya. Kamu masih berlagak hebat di sini. Selingkuhanmu yang manja itu semalam sedang berada di rumah bos Liu di kota. Kamu sudah membesarkan anak orang lain selama 5 tahun. Benar-benar bodoh setengah mati. Ternyata Direktur Liu diselingkuhi selama ini. Kamu, tutup mulut. HMPH. Apa kita masih harus menangkap orang? Mundur. Cepat pergi. Sayang, apa hari ini kamu sedang cemburu? Aku? Mana ada aku cemburu? Siapa? Berhenti. Bang Wang, tolong lap meja ini lagi. Baik, Nyonya Bos, Anda istirahat saja. Enak sekali ya jadi bos yang tinggal terima beres. Tidak perlu lagi merasakan kehidupan di kehidupan sebelum ini, saat harus lembur setiap hari sampai mati kelelahan. Tapi, si Yoye ini, pagi-pagi sekali sudah pergi menyelidiki kekuatan di balik Liu Jianjun. Dia sama sekali tidak di rumah seharian penuh. Aku sangat merindukannya. Yoye, kamu sudah pulang. Kamu lelah tidak? Biar ku pijat bahumu. Aku tidak lelah. Baru saja aku pergi ke armada kendaraan dan mengetahui bahwa Bos Liu, si penyelundup dari kota kabupaten itu, berencana menyerang kedai teh kita. Hei, perempuan di dalam, cepat keluar kalian. Hancurkan. Hancurkan semuanya sampai berkeping-keping. Berani-beraninya merebut bisnis Bos Liu di kota kabupaten. Kalian bosan hidup? Ya, Tuan Yo, meja dan kursi baru kita semuanya hancur. Hei San, si bodoh itu,
Tahun lalu di kota, kabupaten menjadi buronan karena mencuri ban truk milik negara. Sekarang kakinya masih mengalami retak tulang akibat melompat dari tembok. Dia sama sekali tidak bisa berdiri dengan kokoh. Tuan Yo, satu tendangan di betis kirinya saja sudah cukup untuk melumpuhkannya. Cari mati. Aag. Kakiku. Saudara-saudara, ambil senjata. Berani sekali mereka menyentuh ayah kakak ipar kita. Saudara-saudara, habisi para keparat ini. Kapten Zhou, kemampuan bertarungmu hebat juga. Tapi setelah mengusik orang-orangku, apa menurutmu hari ini kamu bisa keluar dari jalan ini hidup-hidup? Cari mati. Tanganku patah. Tanganku patah. Oi, aku takut sekali. Mereka mau menghancurkan rumah kita. Ya ampun, Zoe, bantingan bahumu yang tadi itu. Keren banget. Otot dada di balik kemeja putihnya hampir membuat kancingnya lepas. Keluar kalian semua. K.A. Kamu, tunggu saja pembalasanku. Jangan takut, ada aku di sini. Tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Kapten Zhou, dalam berbisnis, kedamaian itu mendatangkan rezeki. Tapi kedai teh ini, udaranya sedang kering, sangat mudah kebakaran. Bagaimana kalau serahkan saja sahamnya padaku, orang yang lebih paham ini? Bos Liu, minumlah teh dulu untuk meredakan amarahmu. Bisnis kecil kami ini mana tahan kalau terus diusik. Mencoba menakut-nakuti aku. Bos Liu, lebih baik kamu khawatirkan saja sisa hidupmu nanti. Apakah kamu harus mendekam di balik jeruji besi atau tidak? Kumpulan jam tangan selundupan hasil kolusimu dengan orang di ibu kota provinsi. Baru saja dikirim ke gudang nomor 3 di dermaga tua semalam. Semuanya disembunyikan di bagian bawah dek, tepat di bawah kotak kayu ke-10 yang diberi label Ganai. Kalau malam ini pukul 12 tim keamanan datang ke sana, kepalamu itu sepertinya tidak akan bisa selamat lagi. Hahaha. Kamu sebenarnya siapa? Masukkan obat pencahar ini ke dalam cangkir teh besar mereka. Aku mau membuat kedai teh mereka berubah jadi comberan. Otak udang begitu saja sok-sokan mau meracuni orang. Serbuk obatnya saja sampai tumpah ke lengan bajumu sendiri. Kak Wang, sebentar lagi, ambil teko teh yang sudah diberi bumbu itu, lalu sajikan tepat di atas meja mereka sendiri. Tidak, kami tidak jadi minum. Kami ada urusan. Kami permisi dulu. Kenapa? Kalian merasa teh di kedai kami kurang enak kalau tidak dihabiskan? Sepertinya kalian tidak akan bisa melangkah keluar dari pintu ini hari ini. Ahahahahahaha. Zoe, Jiang Waning, karena kalian menolak cara halus dan memilih cara kasar, maka jangan salahkan aku jika harus menindak kalian tanpa pandang bulu. Zoe, Liu Jianjun menggunakan pekerjaan adik perempuanku di pabrik pupuk kimia untuk mengancamku. Dia bilang, kalau aku tidak menyegel kedai tehmu ini, adik perempuanku terpaksa harus dikirim ke desa. Kak Zhao, kedai teh ini adalah satu-satunya tumpuan hidup keluarga kami. Apakah Anda benar-benar tega memaksa kami sampai mati? Zhao Gang,
Kau ini cuma berbadan besar saja, tapi otakmu tumpul dan gampang sekali dibodohi. Rubah tua Liu Jianjun itu jelas-jelas sedang mempermainkanmu. Pekerjaan adik perempuanmu. Minggu lalu, sudah dia jual diam-diam ke pabrik pupuk kabupaten. Demi kakak ipar sang wakil direktur. Hanya untuk memberikan posisi itu kepada selirnya. Lalu, tentang Liu Jianjun, kasus dana kolektif bulan lalu yang melibatkannya, semua bukti petunjuk dan catatan penting terkait hal itu disembunyikan di area ruang kerjanya, tepat di dalam sekat tersembunyi yang ada di sana. Kau bisa pergi sendiri untuk memeriksa kebenarannya. Tidak perlu merasa ragu atau khawatir. Kakao, apa yang baru saja kau katakan? Adik ipar Zouye. Buku kas miliknya akan kuambil malam ini juga. Menantu yang baik. Dulu ibu benar-benar buta. Ini, terimalah uang 200 yuan dan ayam betina tua ini. Tolong jangan biarkan aku disambar petir. Ya Tuhan, restuilah Jiang Wo agar ujian masuk perguruannya berjalan lancar. Wah, astaga, ada apa dengan nenek tua ini hari ini? Salah minum obat ya? Kenapa dia menatapku seolah-olah aku ini Dewi Penolong? Ataukah dia menatapku seolah-olah aku ini Huang Sia-sian? Karena ibu ingin membantu. Kalau begitu belahlah kayu bakar di halaman belakang. Baiklah, ibu akan segera pergi sekarang. Ketua, gawat, ada masalah. Kiriman barang kita yang menuju ke ibu kota provinsi dibajak. Pemimpinnya adalah orang yang dibebaskan oleh Bos Liu dari kamp kerja paksa, Janda Li. Ketua Yo, truk kita di perbatasan ibu kota provinsi telah dirampok. Ini adalah ulah Janda Li yang bekerja sama dengan Bos Liu. Mereka benar-benar bosan hidup. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Ya ampun, bajingan-bajingan ini benar-benar mau menutup jalan hidup Yoye. Kakak ipar, aku sudah mendapatkan surat penerimaan dari Universitas Kota Provinsi. Dulu aku memang bukan manusia yang baik. Kerjaku hanya membuat onar setiap hari. Mulai sekarang, nyawa Jiang Wo ini adalah milik kakak ipar. Anak pintar, pergilah ke kota provinsi dan belajarlah dengan baik. Kakak ipar pasti mendukungmu. Bocah nakal. Ini uang hasil keringatku sendiri tahu. Kalau nanti kamu tidak bisa menghasilkan 100.000 yuan untuk mengembalikannya padaku, akan kukuliti kamu hidup-hidup. Jangan tinggalkan kedete ini barang selangkah pun. Jaga kakak iparmu baik-baik. Aku akan membawa saudara-saudara ke kota provinsi untuk menyelesaikan urusan. Cepat naik ke mobil dan jalan. Peringatan merah sistem. Indikator kita berkedip. Peringatan keras. Janda Li sedang putar balik membawa bahan berbahaya tak dikenal. Jarak ke kedete hanya tersisa 200 meter. Dasar pelakor perebut pria orang, mati saja kamu. Siapa? Sistem. Apa yang ada di tangannya? Peringatan, itu asam sulfat konsentrasi tinggi, sedang menghitung jalur evakuasi. Jalang. Hari ini akan kuhancurkan wajah penggoda pria milikmu ini. Minggir. Ah, tanganku patah. Heyo, kau ternyata tidak pergi ke kota provinsi. Kalau aku tidak putar balik, bagaimana aku bisa menangkap pengkhianat sepertimu? Jaga sikapmu, Zhou. Jangan senang dulu. Bos Liu sudah lama menyuap orang-orang dunia hitam. Mereka sudah menyiapkan jebakan maut di lembah serigala liar di jalur kembali ke kota. Pergi ke sana malam ini sama saja dengan bunuh diri. Lembah serigala liar. Zhao Gang, bawa senjata dan ikut aku. Wan Ning. Ah,
Kenapa kamu berdarah banyak sekali? Lukanya sangat dalam sampai kelihatan tulangnya. Apakah kamu bodoh? Apakah sangat sakit? Bos Liu, keparat bermuka bengis. Beraninya kamu menyentuh priaku. Kalau tidak membuatmu mendekam di penjara seumur hidup, namaku boleh ditulis terbalik. Sialan, sebentar lagi, aku akan menggunakan sistem untuk menguliti semua rahasiamu, hingga celana dalam dan tempat penyimpanan uangmu ludas. Sudah tidak sakit lagi, menurutlah dan jangan menangis. Dalam situasi seperti ini, Kamu masih saja mosok jagoan, Wan Ning. Pengaruh Bos Liu di kabupaten terlalu besar. Dia sudah menyuap orang-orang dari komune. Begitu fajar tiba, mereka akan datang untuk menyegel tempat ini secara paksa. Nanti kamu pergi saja bersama Jiang Wo, jangan pedulikan aku. pergi. Kata itu tidak ada dalam kamusku. Berani-beraninya dia mau menyegel kedai tehku. Sistem, tolong hubungkan seluruh gelombang otak para mata-mata yang mencurigakan di lobi itu. Pemindaian penuh sedang berjalan. Buku kas penyelundupan Bos Liu disembunyikan di sebelah kiri ruang kantor, di dalam laci rahasia pada laci kedua. Cih, Si pria berbadan besar itu ternyata mencuri pakaian dalam kakak ipar. Sedangkan si kurus itu sudah setengah bulan tidak mencuci kaki. Tapi, Bos Liu ini benar-benar menyembunyikan buku kasnya dengan sangat rapi. Wan Ning, jangan melawan mereka secara terang-terangan. Kak Wang, tuangkan teh untuk semua pengunjung kedai sampai penuh. Buat mereka tidak bisa pergi. Yoye, coba lihat ini apa. Lokasi buku kas utama penyelundupan Bos Liu ada di dalam laci rahasia di ruang kantornya. Bagaimana kamu bisa tahu soal ini? Hei, orang-orang di dalam, dengar. Ini penyegelan rutin dari Komuna. Keluar kalian semua. Karena kita sudah tahu lokasi buku kasnya, sekarang juga aku akan menemani Zhao Gang ke tim keamanan untuk melakukan penggeledahan menyeluruh dan menghabisi si Liu itu sampai tuntas. Kamu terluka parah begini, masih mau pergi juga. Jangan konyol, kamu tidak boleh pergi. Ini urusan pria, minggir. Astaga, ciuman pertamaku melayang begitu saja. Tuan Yo, gawat, ada masalah besar. Saat ibumu sedang memberi makan babi di kandang. Dia dipaksa masuk ke dalam karung goni lalu diculik oleh anak buah Bos Liu. Apa? Mereka sengaja menyebut nama dan meminta istrimu membawa buku catatan penyelundupan untuk pergi ke gudang terbengkalai di pinggiran kota demi menukar sandera. Kalau tidak, mereka akan langsung membunuhnya. Bos Liu, kau benar-benar cari mati. Ibu mertua diculik. Tuan Yo, lengan kananmu masih berdarah. Tolong jangan gegabah. Kapten Zhou, Bos Liu memberi peringatan. Batas waktunya, dalam waktu 1 jam, buku catatan penyelundupan harus dibawa ke pinggiran kota, ke gudang tua yang terbengkalai. Terlambat sedikit saja, mereka akan langsung menghabisi ibu. Aku akan pergi dan menghabisinya sekarang juga. Jangan pergi mengantarkan nyawa. Sistem, segera gunakan seluruh poin untuk menukar. Peta pencitraan termal inframerah gudang pinggiran kota. Tring, penukaran berhasil. Lokasi waktu nyata para penculik telah ditandai di dalam benak Anda. Bagus sekali. Jendela belakang gudang adalah titik buta. Tuan Yo bisa membawa polisi menyelinap dari belakang untuk mengepung mereka. Aku akan masuk lewat pintu depan dan mengulur waktu selama 10 menit. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi umpan. Tuan Yo, aku takut. Tapi aku tidak bisa diam saja melihat ibu dalam bahaya. Dasar pria bodoh.
Bagaimana kita bisa menyelamatkan ibu kalau tidak berani mengambil risiko? Tenang saja, aku sudah menyembunyikan bungkusan bubuk cabai dosis tinggi di dalam buku catatan palsu itu. Baiklah, aku turuti katamu, tapi kamu harus sangat berhati-hati. Zhao Gang, ikuti aku baik-baik. Lewati jalan setapak di titik buta yang dikatakan Waning. Lalu kita menyelinap masuk lewat jendela belakang. MMPH. MMPH. Hahaha. Hahaha, Jiang Waning. Kau benar-benar berani datang sendirian. Mana buku catatannya? Perempuan sialan, jangan coba-coba bermain trik. Cepat serahkan buku catatannya, atau kutembak mati kau. Jangan tembak. Buku kasnya ada di dalam tas. Biar kuambilkan untukmu. Sistem, aktifkan siaran gelombang otak pada kekuatan maksimal. Putar keras-keras di seluruh area. Apa bos Liu ini otaknya agak geser? Di cuaca sedingin ini, buat apa pakai minyak rambut sebanyak itu? Pakai wig saja sampai miring ke belakang telinga. Konyol sekali. Siapa yang bicara di dalam kepalaku? Lalu, kaki kirinya baru saja cedera. Dan dia menyembunyikan kunci gudang di dalam celana dalamnya. Diam, atau kutembak mati kau. Hebat sekali aku. Cari mati kau. Polisi sedang bertindak, semuanya, letakkan tangan di atas kepala dan jongkok. Dulu aku benar-benar buta. Waning, kamu bahkan rela mempertaruhkan nyawamu demi menyelamatkanku. Mulai sekarang, kamu sudah seperti putri kandungku sendiri. Siapapun yang berani mengganggumu, nenek ini akan melawannya sampai mati. Yoye, kamu tidak apa-apa. Oh ya ampun, Ye, gayamu saat menerobos jendela tadi benar-benar sangat keren. Bahu lebar dan pinggang ramping ini, ditambah otot dada yang begitu kencang. Mati sekarang pun aku rela. Jangan konyol. Zhou Ye menemukan surat rahasia Liu Jianjun dari tubuh bos Liu. Gawat, Liu Jianjun punya pistol. Dia sudah menyiapkan jebakan di jalan provinsi. Sistem, aktifkan radar sepenuhnya. Jeep larian Liu Jianjun telah terkunci. Dia sedang menuju ke persimpangan jalan provinsi nomor 3. Perhatian untuk seluruh tim transportasi. Saya Zhou Ye. Segera kerahkan 10 truk besar. Jajarkan truk-truk itu dan blokir persimpangan nomor 3 sampai rapat. Atas tindakan heroik Zhou Ye dan rekan Jiang Waning dalam kasus penyelundupan sangat besar kali ini. Dengan ini mereka dianugerahi gelar kehormatan sebagai warga teladan. Akhirnya semua ini selesai juga. Sekarang aku bisa bersenang-senang menjadi wanita kaya yang malas-malasan. Tapi Yoye memakai seragam kerja bersih itu hari ini benar-benar terlihat sangat gagah. Istriku, mari pulang biar aku bisa memanjakanmu sepenuh hati. Wakil Direktur Tim Transportasi Kabupaten Linhai, Liu Jianjun, dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan sesuai hukum atas berbagai dakwaan kejahatan. Sedangkan Jandali yang kabur dari penjara, hukumannya diperberat, dijatuhi hukuman kerja paksa selama 15 tahun. Syukurlah, akhirnya orang-orang menyebalkan ini tamat juga. Tapi Tuan Yo, genggaman tanganmu ini kuat sekali. Bisa-bisa tanganku hancur dibuatnya. Adik ipar, ini uang 10 yuan dan daging. Asap sebagai permintaan maaf kakak ipar. Dulu aku benar-benar sudah buta hati. Aku mohon jangan gunakan mata batinmu untuk menghukumku.
Keponakan ipar, paman kedua memberimu 50 yuan sebagai hadiah selamat. Mulai sekarang, kamulah yang berkuasa di desa Hongqi. Tolong jangan bongkar rahasia burukku. Aduh, orang-orang menyebalkan ini malah antre mengantarkan uang. Sepertinya di kehidupan kali ini aku bisa benar-benar santai dan menikmati hidup sebagai wanita kaya raya. Aku sudah resmi menjabat sebagai manajer perusahaan transportasi kabupaten. Besok aku akan membawa Waning pindah ke kota kabupaten untuk merintis karir di sana. Apa? Apa katamu? Kamu mau pergi? Apa kamu membenci ibu? Sampai-sampai harus membawa Waning pergi dan memutuskan hubungan dengan ibu. Kenapa ibu mertua malah menangis panik begitu? Kami kan cuma pergi untuk merintis usaha, bukan berarti tidak akan kembali lagi. Begitu kami sudah mapan di kota, kami pasti akan menjemput ibu agar bisa menikmati masa tua di sana. Ibu, kami ke kota itu agar Waning bisa lebih mudah membuka kedai teh. Ibu istirahat saja dulu di rumah dan jaga kesehatan. Beberapa waktu lagi, kami akan menjemput ibu ke kota. Ah, iya, baiklah kalau begitu. Ibu akan segera menyiapkan barang-barang kalian sekarang. Kita pengendali bawahan yang kutukar dari sistem memang luar biasa berguna. Senangnya, para pegawai ini sudah kulatih hingga semuanya menjadi sangat cerdik. Aku sama sekali tidak perlu repot-repot memikirkan pekerjaan. Cukup duduk santai di halaman belakang sambil menghitung uang. Nyonya manajer, keuntungan kedai teh hari ini berlipat ganda lagi. Lihatlah dirimu, senang sekali tampaknya. Istriku, pikiranmu sedang melayang kemana? Atau, bagian mana yang kamu inginkan? Sebenarnya, memuji otot dadaku ini juga boleh kok. Apa katamu? Sistem sialan, cepat keluar. Kenapa Yoye bisa bicara seperti itu? Apa jangan-jangan dia bisa dengar suaraku? Sudahlah, jangan teriak-teriak lagi. Sistemmu itu sekarang pasti sedang pura-pura mati. K.A. Kamu bicara omong kosong apa? SIS. Sistem apa? Aku nggak mengerti. Di hari pertama pernikahan kita, kamu bilang dalam hatimu, uang rahasia ibuku yang disembunyikan di kandang babi sudah hampir jamuran. Lalu kamu bilang lagi di dalam hatimu mampus. Semuanya terbongkar. Celotehan mesumku selama 2 tahun terakhir ini. Ternyata semuanya didengar langsung olehnya. Memalukan sekali. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Bumi ini terlalu berbahaya. Istriku, baru sekarang kamu merasa malu. Bukankah ini sudah sangat terlambat? Yoye, dasar cowok mesum. Bisa-bisanya kamu menguping pikiranku selama 2 tahun. Aku tidak mau hidup bersamamu lagi. Aku mau pergi. Mau kabur setelah menggodaku. Istriku, seumur hidup ini, jangan pernah harap kamu bisa kabur. Lepaskan aku. Kalau kamu sudah tahu dari dulu bahwa aku mengatai kamu pria kaku yang membosankan, tapi kamu malah diam-diam senang setiap hari. Kamu ini benar-benar pria nakal yang tak tahu malu. Istriku, jangan bergerak. Aku memang buruk, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Dulu, di medan perang, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Teman-teman seperjuanganku tewas di hadapanku. Aku hidup seperti mayat hidup. Sampai akhirnya aku menikahimu. Setiap hari mendengar isi pikiranmu yang begitu hidup. Dan pikiran-pikiranmu yang aneh itu. Baru aku merasa benar-benar hidup. Baru aku bisa merasakan kehangatan. Pria bodoh ini, ternyata celotehanku selama ini malah menjadi penyelamat hidupnya. Waning, terima kasih sudah hadir di sisiku. Sejak kapan orang ini jadi sepintar ini merangkai kata-kata manis? Godaannya membuat hatiku berdebar tak karuan. Selamat kepada Inang karena telah berhasil meraih pencapaian tersembunyi tingkat SS. Menyembuhkan trauma sang tokoh utama pria sepenuhnya. Hadiah istimewa berupa item pemenuh keinginan pamungkas resmi dibagikan. Sayang, tadi di dalam hati kamu bilang ciumanku hebat. Mau coba lagi? Siapa juga yang bilang begitu? Aku tidak pernah mengakuinya. Aku capek.
Besok aku akan menggunakan item pamungkasku untuk membuka jaringan kedai teh terbesar di ibu kota provinsi dan menjadi orang terkaya di seluruh negeri. Baiklah, aku akan menemanimu ke ibu kota provinsi. Ternyata aku sama sekali tidak perlu menggunakan item sistem apapun. Begitu nama besar Youye berkibar, kedai-kedai teh di ibu kota provinsi langsung menjamur di setiap sudut jalan. Aku pun langsung menjadi orang kaya baru yang bisa hidup santai. Sayang, makan apel ini. Hari ini, sebagian besar rute transportasi di ibu kota provinsi juga sudah menjadi milik kita sepenuhnya. Mulutnya manis sekali. Orangnya juga tampan, punya suami tangguh yang sangat memanjakanku, dan selalu menyuapi si pemalas ini setiap hari, membuat kehidupan di tahun 80-an ini terasa jauh lebih manis daripada madu. Sayang, hari-hari kita masih panjang.